إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 1 bulan ke depan, kaum muslimin di seluruh dunia akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Tentunya jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagai nasihat buat kita semuanya, agar jangan sampai kita kemudian lalai menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berbagai macam isu fitnah, kejadian yang terjadi. Sebab jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang mukmin yang baik adalah mereka yang senantiasa berjalan menghabiskan waktunya, umurnya di dunia ini dengan berbagai macam bentuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dia harus sibuk mengurusi sesuatu perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Seperti mungkin zaman rahmatullah, ya, sebagian orang sibuk dengan fitnah yang terjadi, sibuk mengurusi kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, sehingga dia luput untuk mempersiapkan dirinya dengan kematian, sehingga dia luput untuk mempersiapkan dirinya menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan Nabi SAW menyebutkan, menyampaikan, menasihati kita kepada kita semuanya, bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang kemudian menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang mendatangkan kebaikan untuknya, apakah yang berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian di dunia ini, tentunya jemaah rahmatullah, sampai nanti kita menuju negeri akhirat, dan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, sebagai nasihat buat kita semuanya, bahwasanya sebaik-baik bekal nantinya kita menyambut datangnya bulan Ramadan, atau kita kemudian berbekal dengan semua ibadah yang kita lakukan, tiada lain dan terbukan jemaah rahmatullah adalah ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, beliau kemudian menukilkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Sehingga betapa indahnya jemaah rahmatullah kalau ada seseorang itu membangun semua ibadah yang dia lakukan, lafaz-lafaz zikir yang dia sebutkan, amalan-amalan soleh yang dia kerjakan, dibangun di atas ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ilmu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar di atas bimbingan para ulama Rabbani rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu man wa karamih. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, dan beberapa hari kemudian insyaallah taala kita akan membahas sebuah kitab berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa jemaah rahmatullah subhanahu wa taala? Maka salah satu ilmu yang harus kita tekuni, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, agar kita berupaya dan berusaha untuk bisa menyelesaikan ilmu tersebut, setelah ilmu akidah manhaj yang berkaitan dengan bagaimana meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang alam-alam ghaib yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, adalah ilmu fiqih, atau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, kita mendahului bab tentang as-shaum, tentang puasa. Dan sebagian orang jemaah rahmatullah, kalau ditanya tentang apa itu makna puasa, ya kata mereka puasa itu ya menahan lapar dan haus. Itu mungkin jawaban simpel yang mereka bisa jawabkan. Padahal jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, di sini ada ilmu yang sangat menarik, ilmu yang sangat kita harus ilmui, pelajari tentang makna puasa. Dan para ulama kita, ulama-ulama apakah terdahulu maupun sekarang, mereka kemudian menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan puasa. Jadi puasa ini bahasa Indonesianya, sementara bahasa Arabnya adalah as-saum, adalah as-saum aw as-siyam. Taib, as-siyamu was-saumu lughatan. Adapun as-siyam was-saum kilahuma sawa. Jadi kedua kata ini, as-siyam was-saum, maknanya sama jemaah rahmatullah.
ya, bentuknya sama dan memiliki makna yang sama. As-siyam wa saum. Lughatan secara bahasa adalah al-imsaku wal kafu 'ani syai'. Jadi yang dimaksudkan dengan al-saum atau siyam adalah al-imsak. Jadi sama juga dengan makna as-siyam wal kaf. Apa yang dimaksud dengan al-imsak adalah menahan, wal kaf 'ani syai' dari sesuatu. Itu makna secara bahasa. Wa yusta'mal fi kulli imsak. Dan makna saum atau siyam ini digunakan kata tersebut dari segala perkara yang kita tahan. Dari segala perkara yang kita tahan. Ya, qala ta'ala ikhbaran 'an Maryam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-saum aw siyam di dalam Al-Qur'anul Karim mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan Maryam alaihissalatu wassalam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau kemudian mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya saya bernazar kepada Rahman, untuk Rahman, sauman, agar saya kemudian menahan diri, yaitu tidak berbicara dengan manusia. Tak kala Maryam alaihissalatu wassalam ini mengandungkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka tentu timbul polemik zaman dan rahmatullah, sebab Maryam alaihissalatu wassalam ini belum menikah, sementara keadaan beliau sudah ke dalam keadaan hamil besar. Maka kemudian orang-orang mencibiri, menghujat, mencaci, memaki Maryam alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian fitnah itu zaman rahmatullah bisa kita bayangkan, seorang wanita yang soleha yang tidak pernah keluar rumah tiba-tiba kemudian hamil. Apa yang terjadi zaman rahmatullah? Manusia kemudian menganggap Maryam ini telah melakukan sebuah dosa besar, yaitu jalan yang telah bukan zaman rahmatullah. Kalau seorang wanita hamil belum ada suaminya, maka tentunya dianggap, dicap sebagai wanita yang hina. Maka Maryam hanya menyampaikan kepada manusia, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya saya telah bernazar kepada Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar saya berpuasa. Untuk saya berpuasa atau menahan diri. Ay sumtan wa imsakan wa kafan 'anil kalam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan sauma yang Maryam alaihissalatu wassalam sebutkan yang diabadikan dalam Quranul Karim. Saya bernazar kepada Rahman untuk sauma, yaitu sumtan, saya menahan diri untuk tidak berbicara, wa imsakan wa kafan 'anil kalam, untuk tidak menyampaikan satu kata pun kepada manusia. Wa fi syar'i, adapun secara syariat zaman rahmatullah, makna puasa as-shaum wa as-siyam adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'aniyati at-ta'abbud lillahi ta'ala. Secara syariat, para ulama kemudian menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan as-shaum wa as-siyam adalah al-imsak, yaitu menahan, 'anil muftirat, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr, mulai daripada terbitnya matahari, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyati ta'abbud lillahi ta'ala, bersamaan dengan itu adanya niat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik zaman rahmatullah. Apa yang disampaikan oleh para ulama, yaitu ma'a ta'abbudi niyah ma'aniyati ta'abbud lillahi ta'ala, yaitu bersamaan adanya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak kaum muslimin di sana berpuasa bukan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antaranya mungkin ada yang berpuasa karena malu dengan mungkin anak kecil yang berpuasa di dalam rumahnya, atau dia mungkin terpaksa berpuasa karena diperintah oleh bapaknya, diperintah oleh ibunya, padahal dia sudah dewasa, dia sudah sudah mungkin remaja atau sudah memiliki anak. Ada zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit di antara kaum muslimin itu berpuasa karena tujuannya malu kepada anak kecil. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, tujuan puasa karena dia dipaksa oleh orang tuanya, padahal dia sudah balik, dia sudah dewasa, dia sudah remaja, dipaksakan. Inilah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kemudian ketika kita melakukan ibadah, itu dasar niat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu akan memudahkan dan membuat hati kita legowo menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan terpaksa harus berpuasa karena malu atau karena mungkin ingin ria dan ujub dan sebagainya.
Maka ibadah seperti ini jamaah rahmatullah adalah ibadah yang sia-sia. Ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kemudian menekankan kepada kita semuanya, hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan apapun itu bentuknya, kita kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka manusia itu tidak diperintah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah juga Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka hadis ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan cerminan dan pondasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kemudian niatnya kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala padahal kita sudah dewasa. Maka butuhnya kita jawab rahmatullah dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita mendapatkan kemuliaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita, dan di antara tujuan ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tidak bukan zaman rahmatullah agar Allah inginkan kepada kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Orang yang menjadi hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan semakin baik. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberkahan dunia sampai kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman rahmatullah, para ulama menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya puasa ini adalah merupakan di antara ibadah yang sangat agung, yang sangat ditekankan oleh kaum muslimin. Dan tentunya jamaah rahmatullah, ibadah yang agung itu di baliknya ada pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa saja yang ingin melakukan ibadah puasa tersebut. Yang kemudian kita jelaskan jamaah rahmatullah, kata para ulama, as-siyamu min a'zami ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya puasa itu adalah diantara amalan yang agung, ketaatan yang paling agung diantaranya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusabul mu'min alaihi thawaban la hududalah. Dan kemudian jamaah rahmatullah, di antara keutamaan puasa, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang tidak terbilang jumlahnya, tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa kadar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan seorang hamba ketika dia berpuasa. Ini keutamaan besar. Jadi ibaratnya jamaah rahmatullah, ketika ada seseorang bekerja, maka ada pahala yang sudah ditentukan baginya. Namun bonus yang besar yang Allah yang diberikan bos kepadanya itu dia tidak kira bagaimana besarnya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita bonus yang sangat berlipat ganda di dalam ibadah puasa kita. Kenapa jamaah rahmatullah? Rahasianya adalah karena ketika kita berpuasa tidak ada yang mengetahui kita berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sendiri. Adapun orang lain tidak tahu apa kita minum sembunyi-sembunyi, cakko-cakko, tidak ada orang yang melihatnya atau tidak. Inilah jamaah rahmatullah mengapa sebabnya pahala puasa itu pahalanya tidak terhingga, berlipat ganda. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa bihi tukfiru dzunub al-mutaqaddimah. Dengan puasa itu jamaah rahmatullah, Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Wa bihi yubaidu baina wajhi wa bainan nar wa bihi yustahaqqul 'abdu dukhul jinan min babi khas uiddat lis-sha'imin wa bihi yufrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbi. Baik. Yang dengan puasa itu jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjauhkan seorang hamba yang berpuasa itu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan puasa juga itu Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan puasa tersebut seseorang itu masuk ke dalam surga dengan pintu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang yang berpuasa. Tidak ada yang bisa memasuki pintu tersebut jamaah rahmatullah kecuali mereka yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara hadis yang kita akan sebutkan jamaah rahmatullah,
yang berkaitan dengan keutamaan puasa ini, pahala puasa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadis ini adalah hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ujzi bi. Sesungguhnya semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana di antara keagungan puasa ini, yaitu tadi yang sebagaimana kita jelaskan, tidak ada yang mengetahui kita berpuasa kecuali Allah kemudian kita. Sehingga zaman rahmatullah, puasa ini termasuk ibadah yang sangat ikhlas yang dilakukan oleh seseorang. Dia menahan lapar, dia menahan haus. Kalau niatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, dia adalah merupakan taman. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhar. Maka apabila salah seorang itu berada di hari dia berpuasa, maka jangan dia berbicara kotor, dan jangan juga dia suka berteriak, dia bersuara besar, wala yajhal, dan jangan dia melakukan tindakan-tindakan bodoh yang merusak puasanya. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana Nabi SAW yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, mengajarkan kepada kita pengendalian diri, terutama lisan zaman rahmatullah. Lisan ini sangat mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang merusak, kata-kata yang membuat seseorang itu berkelahi, kata-kata yang ghibah, namimah, adu domba, menyebarkan fitnah. Maka apalah arti sebuah puasa kalau kita tidak bisa menahan diri kita dari berbagai macam dosa lisan, di antaranya ghibah, namimah, mengadu domba, fitnah kesana kemari, berbicara pembahasan yang tidak bermanfaat zaman rahmatullah. Terkhusus lagi zaman rahmatullah, bagaimana politik ini sungguh sangat membuat seseorang itu terjatuh dalam perkara yang sia-sia. Ada banyak orang manusia yang sibuk dengan perpolitikan, sibuk mengurus politik dan sebagainya macamnya, namun dia lupa bahwasanya dia akan mati. Dia lupa bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan yang dia telah lakukan. Jangan sampai zaman rahmatullah keadaan kita ini seperti orang yang bodoh, yang dia mengetahui mana hakikat yang harus dia tekuni, yang harus dia seriusi, yang harus dia amalkan benar-benar untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, namun dia tidak mengerjakannya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan fitnah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, badiru bil amali fitanan. Lihat zaman rahmatullah, hadis ini mengajarkan kepada kita ketika banyak fitnah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita pengajaran, dan solusi dari semua permasalahan adalah memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, semakin besar fitnah semakin menyebutkan diri dengan ilmu. Semakin besar fitnah semakin menyebutkan diri dengan berbagai macam ketaatan, bukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan sibuk nimbrung dengan fitnah tersebut. Biarkan mereka dengan fitnah yang mereka yang ingin kerjakan. Wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Lihat zaman rahmatullah. Mungkin kita mengatakan, kalau kita tidak membahas itu bahaya nanti untuk kehidupan kaum muslimin. Ingat zaman rahmatullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala dia adalah merupakan penolong, sebaik-baik penolong bagi orang-orang beriman. Tidak akan mungkin zaman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan tertindas, dalam keadaan hina, dalam keadaan mereka bertakwa kepada Allah. Tidak akan mungkin zaman rahmatullah. Maka ketika terjadi banyak fitnah, isu fitnah di berbagai macam tempat, seperti dahulu zaman rahmatullah ketika para sahabat diancam bahwasanya orang-orang kafir telah menyiapkan bala tentaranya, persiapannya untuk menghancurkan kalian, maka para sahabat hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka tidak terprovokasi dengan fitnah-fitnah yang ada. Justru mereka menyembuhkan diri mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan rahmatullah. Sebagaimana perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kita ini dimuliakan oleh Islam. Artinya apa? Kita dimenangkan Allah dengan Islam. Kita dimuliakan, ditinggikan derajatnya di sisi kaum-kaum yang lainnya dengan kemuliaan Islam.
Sehingga jamaah rahmatullah, apakah kita akan ikut dengan arus politik yang ada, fitnah yang ada, dibandingkan harus memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah rahmatullah, kaidah yang sangat indah yang diterapkan oleh para ulama, siapa yang menerapkan agama di dalam dirinya, memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah, ujian melanda yang akan menimpanya. Itu zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada seseorang yang ingin mengajaknya berduel, berkelahi, berdebat, maka hendaknya dia mengatakan saya berpuasa. Ya zaman dari Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita sifat pengecut, sifat tidak berdaya, tidak, zaman dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita bagaimana menjadi mukmin yang mampu mengendalikan diri. Pengendalian diri zaman rahmat Allah. Maratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut 2 kali. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la khulu fa min shaim atyabu indallah yaumil qiyamah min rihil misk. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka bau mulutnya lebih harum daripada parfum misk. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Beliau ketika menjelaskan tentang bab puasa dan bab haji, beliau kemudian mengatakan inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia menahan lapar dan hausnya, sehingga muncullah mungkin ya di dunia ini bau mulut yang tidak sedap, karena dia harus menahan perutnya yang kelaparan sehingga menghasilkan, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Begitu pula dengan jamaah ibadah haji yang kemudian melaksanakan ibadah haji yang mungkin di sana perjalanan jauh sehingga dia mengeluarkan bau keringat yang bau busuk. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka pahala yang besar karena mereka berjalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas liwajhillah. Karena mereka melakukan hal tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat zaman dari Allah, kemuliaan dan keagungan yang kita sebutkan dalam hadis ini tidak didapatkan kecuali ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan ini. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hadis ini, maka hendaknya mereka beribadah lillahi taala. Inilah hebatnya ikhlas zaman Allah. Ikhlas apapun yang kita lakukan, maka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wal isaim farhatan. Orang yang berpuasa itu kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Lisaim farhatan. Orang yang berpuasa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, mendapatkan 2 kebahagiaan. Yafrahu huma, yang di mana dia berbahagia dengannya. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan, maka dia pun berbahagia dengan buka puasanya. Wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumihi. Dan kelak apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia dengan ibadah puasanya yang telah dia lakukan. Lihat zaman rahmatullah. Siapakah yang akan menolong kita kelak di akhirat pada saat matahari tinggal sehasta dari kepala manusia? Dan kalau diperhadapkan surga dan neraka, dibuka pintu neraka sehingga orang yang di padang mahsyar itu merasakan panasnya neraka, siapakah yang akan menolong kita zaman rahmatullah? Maka berpuasalah ikhlas liwajhillah untuk mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang kita akan bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shama ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan berdasar iman dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lalui. Lihat zaman rahmatullah betapa agungnya keikhlasan itu. Ya, puasa itu digandengkan dengan niat ikhlas. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hasad, syahwat liwajhillah, meninggalkan perkataan kotor, hal-hal yang negatif lillahi ta'ala, keimanan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Siapa kita zaman rahmatullah? Kita ini adalah manusia yang banyak dosa.
Ya, dosa kepada orang lain, dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap orang tua, dosa kepada pemimpin, dosa kepada masyarakat yang lainnya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semuanya manusia itu memiliki dosa, melakukan dosa, berpotensi melakukan dosa, dan melakukan pasti akan mati dan membawa dosa. Dan sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yasumu 'abdu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Baik, tidaklah seseorang itu berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 perjalanan. Kharifan itu zaman rahmatullah dijelaskan oleh para ulama sejauh mata memandang. Ya. Kemudian yang keempat, dari Sahal ibnu Sa'ad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadu ghairihim yuqal ayna sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadu ghairihim fa idza dakhalu aghlaq falam yadkhul minhu ahad. Di dalam surga zaman rahmatullah ada sebuah pintu yang Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Dan ketika orang yang berpuasa ini ingin masuk ke dalamnya, maka dikatakan aina shahimun, di mana orang-orang yang telah berpuasa dahulunya berpuasa di dunia. Fayakun, maka orang-orang yang berpuasa itu banyak kemudian berdiri, kemudian mereka memasukinya pintu tersebut, dan tidak ada satupun yang bisa memasukinya setelah mereka masuk, kemudian pintu tersebut tertutup. Lihat zaman rahmatullah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa. Maka ini sangat disarankan bagi kaum muslimin agar memperbanyak puasa. Tentunya tidak sekedar puasa Ramadan zaman rahmatullah. Jadi memang yang akan memasuki pintu tersebut adalah mereka yang gemar berpuasa, yang sedang berpuasa. Apakah berpuasa wajib, puasa Ramadan, kemudian puasa karena illah sebab, yaitu bernazar atau kafarah dan sebagainya. Kemudian zaman rahmatullah jelaskan para ulama, wasiyamu madrasatu khuluqiyyah kubra yatadarrab fiha al-mu'min ala khisalin katsira. Kemudian juga zaman rahmatullah, puasa ini adalah merupakan pendidikan, sarana pendidikan yang sangat besar yang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki akhlak seseorang. Dan seseorang ketika dia berpuasa, maka dia banyak mendapatkan perangai-perangai yang baik, hal-hal yang positif dalam dirinya. Di antaranya adalah jihadun lin nafs, yaitu dia melawan nafsunya zaman rahmatullah, melawan hal-hal yang pengaruh-pengaruh negatif yang ada dalam dirinya. Perbaikan zaman rahmatullah, harus ada perbaikan diri ketika kita seseorang berpuasa. Ini hebatnya puasa. Jadi salah satu sebab seseorang itu baik perangainya, baik perilakunya adalah dengan puasa zaman rahmatullah. Ini sangat dianjurkan bagi orang yang banyak melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirinya maupun orang lain. Dan juga zaman rahmatullah, dengan kita berpuasa kita melawan syaitan dalam diri kita. Ya, tentunya zaman rahmatullah Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasanya syaitan ini berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah. Maka terkadang syaitan itu melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, yang tidak baik buat kesehatan kita, sehingga mereka leluasa. Namun ketika kita berpuasa zaman rahmatullah, maka kita mengekang mereka dengan tipu daya mereka, hal-hal yang berkaitan dengan tipu daya mereka, bisikan-bisikan buruk di dalam diri kita dengan berpuasa zaman rahmatullah. Inilah hebatnya berpuasa. Kemudian dengan puasa melatih kesabaran zaman rahmatullah. Bagaimana seseorang itu ketika dia berhasrat ingin makan, maka dia bersabar dengan menahan rasa lapar tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan minum. Mungkin kita berada di panas matahari yang sangat menyengat, apalagi menjelang musim kemarau. Itu kadang kita di perjalanan sangat haus zaman rahmatullah. Namun kita melatih diri kita sabar. Yang hakikatnya zaman rahmatullah sungguh sangat luar biasa puasa tersebut. Melatih kita untuk dengan melatih makan dan minum, alhamdulillah kita bisa hidup. Nanti kita bisa makan pada saat menjelang buka puasa. Ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana memasukkan di dalam diri kita makanan yang halal. Tidak usah korupsi, tidak usah mencuri, tidak usah mengambil haknya orang lain karena takut miskin, karena takut kelaparan. Maka
di dalam Islam zaman rahmatullah sungguh sangat luar biasa ajarannya, mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana berlaku zuhud, memakan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka nilai puasa sungguh sangat luar biasa zaman rahmatullah, melatih kita semuanya agar menjadi hamba yang lebih taat, hamba yang lebih bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun pembahasan yang lainnya zaman rahmatullah, insyaallah taala nanti kita akan lanjut tentang pembagian puasa wajib tentunya, yang kita akan jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan sebagai bekal kita menuju datangnya bulan Ramadan. Hada wallahu a'lam bissawab.